Inilah suasana jalan masuk ke Dusun Nengahan Trimurti Serandaan Bantul, Yogyakarta yang dipenuhi dengan sejumlah poster berisi penolakan terhadap rencana penambangan pasir dengan alat berat di lokasi tersebut. Bahkan masyarakat Nengahan telah mendatangi DPRD DIY dan mengadukan penolakan tersebut kepada Ketua DPRD DIY, Nuryadi. Ketua DPRD DIY, Nuryadi, beberapa waktu lalu memenuhi janjinya menemui ratusan warga Dusun Nengahan Trimurti Serandaan Bantul, Yogyakarta, di dusun yang berada di pinggir Sungai Progo tersebut. Kedatangan Ketua DPRD DIY, Nuryadi, ke Dusun Nengahan ini menindaklanjuti pengaduan masyarakat Nengahan yang menyatakan keberatan dan menolak dengan adanya penambangan pasir di Sungai Progo yang berada di Dusun Nengahan dengan menggunakan alat berat. Saat menemui perwakilan masyarakat, Ketua DPRD DIY, Nuryadi, berjanji akan melihat langsung di Dusun Nengahan Serandaan Bantul. Janji tersebut dipenuhi oleh Ketua DPRD DIY, Nuryadi, dengan datang langsung ke lokasi penambangan pasir di Sungai Progo. Ketua DPRD DIY harus membonceng sepeda motor untuk mencapai pinggir Sungai Progo. Sambil memantau di Sungai Progo, Ketua DPRD DIY, Nuryadi, mendapatkan penjelasan yang disampaikan tokoh masyarakat mengenai kekhawatiran warga akan terjadinya kerusakan lingkungan. Sebelum meninjau lokasi, Ketua DPRD DIY, Nuryadi, mengadakan pertemuan dengan tokoh masyarakat beserta warga Dusun Nengahan di sebuah bangunan terbuka di Dusun Nengahan, Serandaan, Bantul, Yogyakarta. Nuryadi menjelaskan mengenai fungsi dan tugas dari legislatif atau DPRD DIY. Dalam kesempatan tersebut, Tamtomo, tokoh masyarakat Dusun Nengahan, Serandaan, Bantul, Yogyakarta, menjelaskan kronologis keberatan warga terhadap penambangan pasir di Sungai Progo dengan menggunakan alat berat. Kami di lembaga Dewan ini adalah wakil rakyat yang semestinya kami harus selalu mendengarkan aspirasi dari masyarakat itu. Tugas kami adalah 1 tentang budgeting, 2 tentang legislasi aturan, dan 3 tentang pengawasan. Dalam hal ini kelihatannya pas saya adalah di posisi pengawasan. Karena apa yang kemarin aspirasi saya terima itu sudah berproses. Walaupun prosesnya menurut Bapak sekalian itu tanda petik kurang pas atau tidak fair, katakanlah itu bahasanya begitu masanya. Karena proses-proses sosialisasi kemarin dilakukan dengan sempurna. Buktinya adalah masih ada beberapa masyarakat yang belum bisa menerima proses tambang yang ada di Serandaan ini. Pada waktu kemarin saya janjikan bahwa setelah pertemuan aspirasi ini saya akan mencoba meninjau lapangan untuk melengkapi apa saja yang perlu saya dapatkan untuk nantinya minggu depan harapan saya akan kita temukan dengan para pihak. Itu kewenangan Dewan. Sehingga di sanalah besok itu kita ketemu seperti apa saja nih. Apakah prosesnya sudah benar? Apakah daerah sini memang ditambang harus dengan manual atau yang tidak manual? Nanti akan ketemu besok. Bapak sekalian, suan saya kesini didampingi oleh teman-teman Komisi C ini adalah dari Dapil Bantul, karena yang lainnya ada pembahasan di Dewan. Itu untuk mendengarkan itu, dan kami akan mencoba untuk memposisikan kami sebagaimana kami sebagai legislatif. Seizin Pak Camat, Pak Lurah, Pak Dukuh, saya suan sini untuk melihat di lapangan. Karena yang dilaporkan pada kami, lahan yang dulu itu dikelola oleh masyarakat itu dengan daya tambang ini menjadi masyarakat tidak punya daya untuk itu. Yang kedua, pengalaman yang dulu bahwa tambang itu bisa merusakkan jembatan yang ada di situ. Itulah sebenarnya untuk melakukan kita, sehingga pada saat nanti kita ketemu sebenarnya bisa menjadi catatan saya untuk kita sampaikan bersama-sama situ, Pak. Sehingga jangan sampai saya yang sepihak menerima dan begitu saja memvonis kepada eksekutif tanpa melihat lapangan secara detail. Nah, izinkan kali ini saya dengan teman-teman melihat dan kita upayakan seperti janji saya kemarin, Pak. Minggu ini saya suan, mudah-mudahan minggu besok kalau tidak ada kegiatan yang double akan kita temukan dengan sistem yang kemarin yang saya sepakati.
ada perwakilan, ada nggih. Itu. Sehingga ning kono gamblang. Sehingga masyarakat pun sebagai masyarakat juga harus memahami posisinya, memahami aturan. Apakah aturan sudah ada kok belum? Nah, sudah ditok. Seperti apa dulu proses ngetoknya kan itu diskusi kita nggak tahu juga kan. Apakah dulu pakai sosialisasi atau sosialisasinya terbatas atau bagaimana. Bahkan kemungkinan lokasi itu apakah boleh ditambang hanya dengan manual atau yang lainnya kan semua ada aturan semua Bapak. Makanya sepeda malih saya sowan untuk meninjau lapangan sehingga diskusinya sudah kemarin, harapan saya sudah selesai. Kalau toh nanti ada sedikit tambahan sampaikan pada kita atau nanti pada waktu kita Pak. Saya janjikan gitu Pak. Nanti lembaga dewan diposisikan sebagai lembaga yang tukang ngapusi itu hanya janji. Enggak, ini saya penuhi. Kali ini saya datang ke sini. Kita mencoba dua hal, untuk satu menerima aspirasi, yang kedua saya cek lapangan, dan ketiga saya mencoba untuk pengawasan tentang proses itu Bapak. Sehingga saya tidak bisa memastikan seperti apa besok terjadinya. Tetapi paling tidak forum itu kan digunakan karena tidak mudah loh Bapak. Penjelasan ketemu dengan dinas tidak mudah, penjelasan ketemu dengan saya juga tidak mudah karena kita punya kegiatan masing-masing. Bukan karena kita mencoba untuk menghindari itu sebetulnya. Tapi alhamdulillah karena ini penting, sangat menarik kalau berbicara tambang. Itu sangat menarik karena aspirasi yang ada pada kami itu saya ingin sosok kaleng barang dalam ceritane. Ada penambangan yang tidak legal barang itu saya nggak tahu juga itu. Kita lihat nanti. Pada waktu ketemu besok kan buka semua nanti. Kita lihat nanti. Itu bahwa tiga Pak Ananto nggak saya Pak ya. Cukup ngaji. Monggo barangkali situ Pak Matrun. Memang kami sangat menyayangkan. Mohon maaf langkah dari eksekutif. Karena layangan ini, penolakan ini sudah kami awali sejak tanggal 15 Oktober 2017. Kami kepada gubernur, ke sekda, dinas instansi terkait, ketua dewan, balai besar, SDM, Kapolda, Korem, dan jajaran tingkat 2 Bantul. Kami masyarakat berharap saat itu ada seperti dewan ini, lalu ada pemanggilan bisa diketemukan. 2019 kami menghadap lagi ke seluruh dinas instansi, cuman kami terima kasih Bapak Gubernur, saat itu November kami diketemukan di ESDM Bumijo. Apa keluhannya? Saat itu kami bawa, ini ada jembatan baru, ada dam, sudah rusak, ada tiang listrik, penyangga Bantul dengan Kulon Progo. Mestinya instansi yang terkait, kami berharap masyarakat, apa yang menjadi kita keluhkan alasannya, meninjau ke lapangan. Tanggal Februari tahun 2020, kami ke Dinas Perizinan, ke Balai Besar, Rekomtek, langsung dilempar ke Balai Perizinan. Di lantai 3, dikatakan bahwa iup sudah turun. Nah kami heran, loh apa yang kami sampaikan bahwa termasuk sosialisasi belum penuh, kok tahu-tahu begitu. Jangan sampai masyarakat ini dibenturkan dengan izin yang sudah turun dari instansi terkait. Kami tidak ingin ada pembelahan, karena yang menolak penambangan ini 568. Sementara yang sosialisasi kurang lebih sekitar 49. Nah, warga kepinginnya kalau memang itu sudah bisa diketemukan, dinas instansi terkait harus berani menghadapi masyarakat, sering. Pak Dewan saya tahu tadi, kami legislatif tidak punya kewenangan untuk kalau sudah memang itu izin sudah terpenuhi. Namun kami berusaha kalau ada celah-celah izin turun tidak benar, kami boleh. Nah, jadi kami kepingin sekali dan terima kasih Pak Nuryadi, selama kepimpinan Pak Nuryadi kami sudah dipanggil. Nah, sekarang karena ada dinas instansi terkait, mohon bisa meninjau apa yang kami sampaikan itu benar atau tidak. Sisi bendung barat dan timur rusak. Ada tiang listrik penyangga antara Kabupaten Bantul dengan Kulon Progo. Itu saja dari kami.
Selain meninjau lokasi penambangan di pinggir Sungai Progo, Ketua DPRD DIY, Nuryadi, juga meninjau tanggul Sungai Progo yang ada di Serandaan yang mengalami kerusakan akibat banjir. Nuryadi menyatakan pihaknya akan segera mempertemukan masyarakat dengan pihak eksekutif atau Pemda DIY untuk diajak duduk bersama mencari titik temu. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ispriyatun Katir Triatmaja, anggota Komisi C DPRD DIY yang menyertai Ketua DPRD DIY saat menemui masyarakat mendengarkan aspirasi rakyat. Teman-teman, ini adalah tindak lanjut daripada aspirasi minggu lalu yang ke Dewan. Kaitannya dengan masyarakat Serandaan dan Nengahan itu menolak adanya penambangan dengan mesin alat berat. Ada pengalaman. Pada waktu itu tahun 80-an, masyarakat sini itu banyak yang menambang pakai manual aja, itu merusakkan lingkungan, termasuk jembatan. Pada waktu kebijakan bupati pada waktu itu, dialihkan profesi. Warga penambang itu diberikan lahan dan beberapa ternak untuk mengalihkan profesi itu. Dan mereka ikuti itu. Tapi kenyataannya, konon ada penambangan baru yang sudah terizinkan. Nah, untuk itu kami sebagai Dewan Aspirator ini kita akan menangkap itu dan kami mencari masukan di lapangan, dan besok dalam waktu dekat akan kita undang para pihak, baik ini masyarakat maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan izin penambangan. Itu kira-kira. Posisi kami adalah posisi legislatif, jangan salah ini ya. Bahwa kami tidak mungkin mengambil langkah yang dilakukan eksekutif, itu prinsip. Tetapi pengawasan kami kita lihat nanti akan kita lakukan. Apakah pada proses itu betul-betul terjadi sebagaimana mestinya. Itu saja kira-kira. Ya. Pak, kalau ternyata izin usaha pertambangannya sudah keluar dan secara administratif sudah memenuhi syarat gitu Pak, apa yang akan dilakukan Pak? Pasti kami akan sampai ketemukan untuk ada nego-nego baru. Ya. Jadi kan kami, saya ulangi, saya bukan eksekutif. Kalau prosedur izin yang keluar itu dengan prosedur yang sudah benar, mau ngapain kita? Tapi menurut masyarakat itu ada yang nggak benar. Paling tidak pada waktu sosialisasi itu tidak dilakukan. Kita lihat nantilah. Padahal ada itu pasti nanti sana. Kita lihat. Makanya kan kita di sini sebagai penengah. Kita tidak dalam konteks untuk menyalahkan siapapun. Tetapi aspirasi harus kita pegang. Jika kalau posisi masyarakat yang paling lemah ini sementara ini kami dampingi. Itu kira-kira. Jadi begini Mas, kita sudah ya kita lihat situasi dan kondisi di lapangan. Memang dalam hal ini kita harus tahu persis apa yang terjadi di lapangan, walaupun di sisi lain sudah disampaikan bahwa izin itu sudah ada. Nah, ketika mekanisme izin seperti yang tadi disampaikan Pak Ketua, itu pasti ada hal-hal yang tidak tidak transparan kemungkinan. Karena apa? Menurut data yang disampaikan ataupun laporan yang disampaikan tadi memang hal-hal seperti itu. Sebelumnya kasus seperti ini tidak cuma ini aja Mas. Kemarin waktu saya dibantu itu yang di situ juga pernah kasus seperti ini, tapi ternyata izin sudah ada. Nah, untuk itu nanti kita buka bersama, Pak Ketua sudah menyampaikan minggu depan kita undang bersama, kita dua bersama, kita diskusikan sebenarnya seperti apa loh, izin itu muncul seperti apa, kemudian mekanisme perizinan seperti apa juga ya. Paling tidak kita sudah dapat masukan, nanti posisi kita sebagai Dewan ya harus ada pendampingan rutin yang harus kita lakukan pada masyarakat. Usai kunjungan ke lokasi, Ketua DPRD DIY, Nuryadi, menggelar pertemuan dan mempertemukan antara pihak eksekutif yang menangani perizinan penambangan pasir dengan tokoh masyarakat Nengahan. Sampai saat ini, pembicaraan masih terus dilakukan untuk mencari titik temu agar permasalahan tersebut segera berakhir. Wakil Ketua DPRD DIY dari fraksi PKS, Huda Tri Yudiana, beberapa waktu lalu menggelar sambung rasa dan menemui sejumlah guru dan orang tua murid
di SD Islam Terpadu Salman Al-Farizi di Wedomartani, Sleman, Yogyakarta. Dalam kesempatan tersebut, Huda Triyudiana menyampaikan sejumlah perkembangan penanganan COVID di DIY. Selain itu, juga mensosialisasikan upaya pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19. Masyarakat diminta untuk tetap menjalankan protokol kesehatan agar penyebaran virus corona tidak semakin meluas sehingga bisa memutus mata rantai penyebaran COVID. Selain itu, Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Triyudiana, menyampaikan keprihatinannya karena sejumlah tempat umum sudah makin ramai dan banyak mengabaikan protokol kesehatan sehingga rawan terhadap penyebaran virus corona. Oleh karena itu, pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan agar penyebaran COVID tidak semakin meluas serta mempersiapkan diri untuk situasi kenormalan baru atau new normal. Saat ini kita belum tahu, ya. Kita berbahagia mudah-mudahan karena rumah sakit kita ini yang disiapkan di DIY ini kan sekitar 300 bed, ya. Yang terisi hanya sekitar 70-an sekarang ini. Mudah-mudahan tidak menambah. Dan penambahan kecil-kecil, jadi kan berapa gitu kan. Tetapi kita tidak tahu penambahan itu apakah memang segitu, apakah karena belum terdeteksi di masalahnya. Karena kita tidak banyak melakukan tes, rapid test dan segala macam hal, penambahan itu belum terdeteksi barangkali. Oleh karena itu, kita ambil langkah aman saja. Jangan sampai kemudian kita sembrono seolah-olah sekarang ini sudah kembali seperti semula, sudah normal lagi, jangan seperti itu. Mending kita ini hati-hati. Alhamdulillah, Kementerian Pendidikan kemarin sudah menetapkan kalau sekolah ini masuknya sampai liburnya belajar di rumahnya sampai di akhir Desember, ya kan? Nah kalau kemudian belajar di rumahnya ini tidak sampai akhir Desember, sampai 13 pertengahan Juli seperti yang rencana semula, saya yakin orang tua siswa pada keberatan. Sementara memang sektor sekolah ini menjadi klaster yang sangat rawan. Anak-anak ini seperti tidak bawa gejala atau orang tanpa gejala, tapi mereka rawan bisa menularkan kepada yang lain. Karena itu ya, kita bergembira atas keputusan itu. Dan bagaimana Pemuda DIY masih akan mengevaluasi lagi. Yang jelas kita pasti ikut dengan keputusan Kementerian Pendidikan. Yang penting sekarang di sekolah-sekolah seperti ini, bagaimana caranya dalam waktu 6 bulan ke depan proses pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik, meskipun tidak mungkin ideal sebagaimana orang ketemu, ya kan? Tetapi bagaimana daringnya, bagaimana kemudian penugasan kepada siswa, sehingga waktu 6 bulan ini tetap ada materi-materi yang bisa diserap oleh siswa secara baik, meskipun tidak secara ideal. Nah ini justru tantangan bagi rekan-rekan sebagai pengelola sekolah, kita semua pengelola sekolah, ya, tidak pendidikan juga, bagaimana menemukan itu. Nah, kami sering teman-teman fraksi DPRD itu melakukan pertemuan melalui Zoom meeting, ya, untuk merumuskan konsep-konsep yang seperti itu. Nah kami ini kalau pagi di kantor sampai jam 3, kebetulan atau sampai jam 1 seperti ini, kemudian turun ketemu dengan rekan-rekan, dengan warga masyarakat, habis itu sampai maghrib, biasanya habis maghrib sampai malam kita Zoom itu. Itu yang bisa hari-hari yang kita lakukan mensikapi perkembangan corona ini. Mudah-mudahan corona segera berlalu. Jadi kita tetap masih jangan merasa aman. Sehingga kemudian yang kita lakukan sekarang ini adalah kita ingin memasukkan protokol kesehatan itu menjadi salah satu keamanan dan ketertiban. Ya kemarin siapa yang nyangka kalau nggak pakai masker itu menjadi bagian yang tidak aman, ya kan? Nggak ada yang nyangka. Yang dimaksud keamanan itu nggak boleh mabuk, nggak boleh ini, nggak boleh itu, ya kan? Yang nggak boleh mabuk, nggak boleh melakukan tindakan merugikan tempat umum. Tapi sekarang ini nggak pakai masker di tempat umum itu merugikan. Gitu, ya. Gimana? Ya, karena dia kalau mengeluarkan orang lain, dia jadi sakit. Kemudian tidak cuci tangan, itu juga melanggar ketertiban umum, merugikan orang lain. Kenapa? Ya karena dia bisa tertular. Jadi inilah yang kemudian kita gagas dengan rekan-rekan di DPRD agar memasukkan ini menjadi program-program kesehatan itu menjadi ketertiban umum. Nah, kemudian yang kedua, rekan-rekan semua,
yang kita sedang lakukan lagi adalah kita sedang mengkolek jaduk tahap 2. Jadi jaduk tahap 2 itu seperti apa yang mau dimasukin. Kalau jaduk tahap 1 kemarin sudah turun, tapi jelas sangat jauh dari sempurna. Masih banyak yang belum tercover, ya. Dan banyak juga yang salah sasaran. Ya. Tapi yang salah sasaran itu nggak dikasih, salah sasaran itu kali ini. Jadi saat ini rekan dari itu ada sekitar 11 miliar yang udah balik gara-gara salah sasaran. Kalau sasaran nggak dikasih seperti balik. Nah kita jaduk tahap 2 itu mudah-mudahan bisa lebih baik ke depannya. Ini yang kita lakukan sekarang. Kemudian yang kita lakukan lagi adalah kita ingin agar kemudian ada pergerakan ekonomi di Yogyakarta. Jadi kalau kita lihat Yogyakarta ini sektor ekonomi sangat terdongkrak oleh pariwisata dan oleh kampus, ya, dan oleh sekolah. Tapi kondisi saat ini pariwisata jelas drop, kampus masih di rumah masing-masing daring. Padahal kalau APBD saja dalam kondisi normal itu pengaruhnya terhadap ekonomi atau PDRB itu hanya 16%. Yang gede dari mana sektor-sektor swasta itu. Kalau kampus ya, kampus itu sekitar 7 miliar, 7 triliun belanjanya per tahun. Itu jajan di pinggir kampus. Kalau tambah ngekosnya dan lain-lain, itu totalnya 21 triliun. Banyak kan? 21 triliun sekarang, jadi kepemutaran jadi lemah. Kemudian wisata juga demikian, mirip-mirip. Wisata ini sekarang mungkin 2%, 3% aja masuk ke Jogja. Sehingga pergerakannya jadi sangat lemah. Itulah yang kemudian membuat masyarakat kita itu menjadi sangat sulitan secara ekonomi saat ini, yang terutama yang tergantung dari dua sektor. Hampir 70% pendapatan masyarakat perekonomian kita itu turun. Ini yang pelan-pelan kita berharap bisa segera dibuka pelan-pelan, meskipun dengan hati-hati. Makanya dengan protokol kesehatan tadi itulah yang kita lakukan, kita mensiasatinya. Nah, rekan-rekan yang menghormati, yang kami lakukan berikutnya selain membuka perekonomian dan pelan-pelan, itu adalah kita menyiapkan kenormalan baru dalam berbagai sisi. Jadi ada di pasar bagaimana, di sekolahan bagaimana, semuanya lagi disiapin. Istilah new normal ini masih jadi perdebatan, maka belum dipakai istilah itu. Tapi yang jelas kita mengawal itu semua agar HBDI ini bisa lebih berjalan dengan baik. Karena itu masukan dari rekan-rekan semua sama itu. Teman-teman anggota DPRD sekarang sedang bekerja di lapangan semuanya, tidak ada yang kantor hari ini ya. Tapi kemudian mereka pagi ngumpul, kemudian rapat untuk merumuskan beberapa kebijakan yang direkomendasikan pada gubernur. Itu hari-hari kami. Mudah-mudahan saja corona ini segera berlalu. Kami juga mendesak, barusan beberapa hari lalu kita menyampaikan untuk melakukan uji pemuda ini kerjasama dengan kampus, disupport lah kampus Jogja ini kampus terbaik nomor 1 di Indonesia UGM, kan? Disupport untuk mengenali seperti apa sih virus corona ini yang ada di Jogja. Karena virus corona ini kan lain-lain. Di Amerika lain, di Cina lain. Kalau vaksin kita pakai vaksin Cina nanti nggak sembuh, jadi karena mutasi di sini, ya kan? Orang Cina mau jualan dari sini. Kalau vaksinnya pakai vaksin Amerika, di sananya orang meninggal aja 100.000 lebih, ya. Di kita kan enggak, ya. Lain. Jadi corona Jogja juga barangkali lain. Kalau coronanya sama begini. Tapi kalau coronanya lain, corona Jogja ini lain, sehingga perlu diteliti. Dan kalau perlu kita kembangkan sendiri lah vaksin corona yang berkembang di kita. Mudah-mudahan ketika itu nanti ditemukan, kita bisa kawal. Jadi semuanya sedang bergerak, semuanya sedang berusaha, dan semuanya sedang berdoa. Mudah-mudahan kita diberikan kebaikan dan diberikan rahmat oleh Allah SWT dan segera dibebaskan dari pandemi yang luar biasa ini. Itu saja teman-teman. Nanti yang lebih penting rekan-rekan melanjutkan pelatihannya. Yang ini sekarang saya berjumpa rekan-rekan berkabar saja. Maka kemudian kita bisa kita bergerak. Monggo kalau ada urusan kami. Silakan. Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Triyudiana, mengatakan agar masyarakat mentaati protokol kesehatan diperlukan sikap tegas dari petugas serta kesadaran masyarakat.
Bahkan kini DPRD DIY tengah turun ke bawah menyerap aspirasi masyarakat untuk rencana revisi Perda tentang ketertiban umum untuk mempersiapkan situasi new normal dengan sejumlah peraturan dan sanksi. Bagi masyarakat yang di luar rumah tidak mengenakan masker, tentu akan mendapatkan peringatan, bahkan jika perlu mendapatkan sanksi. Jadi sekarang ini kami sedang berusaha menyiapkan revisi Perda tentang keamanan dan ketertiban. Yang kita lakukan revisi adalah poin-poin memasukkan protokol kesehatan dalam bagian dari keamanan dan ketertiban. Karena kalau kita ini mau memasuki kenormalan baru, terus kemudian protokol-protokol kesehatan itu tidak dimasukkan dalam regulasi yang kuat, kita tidak bisa memberikan sanksi bagi warga kita yang dia melanggar protokol kesehatan. Nah, kalau kemudian dalam logika ini, kalau kemudian kita masukkan protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, itu sebagai komponen dari ketertiban, nah itu kemudian kita bisa menegakkan protokol itu dengan lebih kuat. Harapannya segera bisa kita selesaikan dan untuk mendukung agar perekonomian masyarakat kita ini segera berjalan, tetapi keamanan tentang penyebaran COVID ini bisa ditanggulangi dengan baik. Itu kira-kira. Sanksinya akan seperti apa kira-kira nantinya? Ya saya kira kita kalau bikin sanksi yang memungkinkan secara perda ya. Jadi kalau misalnya kalau dia nggak pakai masker, ya dia nggak boleh masuk di sebuah pasar misalnya. Kalau dia tidak cuci tangan, dia mestinya melakukan misalnya tidak boleh masuk di sebuah ruangan misalnya. Jadi hal-hal seperti itu yang wajar, tapi cukup bisa memaksa. Ya, itu sedang kita pelajari agar nanti bisa mendukung pelaksanaan kenormalan baru nanti. Jadi kalau sekarang kemarin Malioboro penuh, orang tidak pakai masker, orang tidak pakai jaga jarak, tidak pada cuci tangan, ya nggak ada sanksi apa-apa. Ya, kita hanya bisa ngelus dodo ya. Tapi kalau kemudian dengan demikian besok bisa dilakukan pembubaran dan lain-lain. Nah ini pentingnya agar kemudian ekonomi segera bisa berjalan. Kita tahu sekarang masyarakat kita semakin sulit. Kalau kemudian tidak ada hal-hal terobosan dan kebijakan, kita khawatir ini akan berlarut-larut. Tapi kita juga tidak ingin Yogyakarta ini penyebaran COVID-nya jadi tidak terkendali. Diharapkan dengan adanya sambung rasa ini, maka kesadaran masyarakat akan arti pentingnya menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 semakin meningkat. Wakil Ketua DPRD DIY dari fraksi PAN, Suharwanto, kembali menggelar sambung rasa pimpinan DPRD DIY dengan menemui warga masyarakat di Pendopo, Surocolo, Pundong, Bantul, Yogyakarta. Dalam kesempatan sambung rasa pimpinan DPRD DIY tersebut, Wakil Ketua DPRD DIY, Suharwanto, menjelaskan akan arti pentingnya masyarakat taat terhadap protokol kesehatan dengan mengenakan masker, jaga jarak, dan lain sebagainya, sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19. Suharwanto menjelaskan, pandemi COVID-19 ini belum diketahui akan berlangsung sampai kapan, bahkan bisa dimungkinkan akan berlangsung hingga tahun depan. Oleh karena itulah, masyarakat diminta waspada dan tetap menjalankan protokol kesehatan dan segera bisa beradaptasi terhadap situasi pasca tanggap darurat berupa new normal atau kenormalan baru yang harus memakai masker. Hal yang sama disampaikan oleh narasumber sambung rasa, Imam Sujangi. Protokol kesehatan harus dilaksanakan untuk meminimalisir penyebaran virus corona atau COVID-19. COVID ini tidak bisa disepelekan meskipun tidak terlalu harus kita panik atau kita takut. Memang kita harus memulai, kita
tetap menjalankan kehidupan sebagaimana biasanya, tetapi harus selalu ketat disiplin dengan protokol kesehatan. Nah, kenapa DIY masih menerapkan tanggap darurat? Karena memang dirasa masyarakat DIY masih perlu diedukasi lagi, disosialisasikan lagi untuk bisa hidup menggunakan protokol kesehatan. Sehingga sambil kita menyelesaikan tanggap darurat sampai tanggal 31 Juli, kita siapkan berbagai fasilitas, berbagai infrastruktur untuk nanti bisa menuju kepada adaptasi kehidupan baru atau new normal tadi. Ini penting karena kalau kita kesusu, tergesa-gesa, nanti kita akan jadi repot sendiri, kita akan menjadi bumerang di belakang hari, maka tetap sekarang kita masih tanggap darurat sambil kita mempersiapkan berbagai hal. Dinas-dinas sekarang sudah mempersiapkan, Dinas Pariwisata menyiapkan, Dinas Pendidikan menyiapkan, apa-apa yang disiapkan untuk menyongsong menuju kehidupan new normal tadi. Nah, oleh karena itu meskipun tanggap darurat, tidak kemudian kita kok koyo ini kita terus tidak ngapa-ngapain. Tetap yang jualan, yang bekerja tetap bekerja, tapi menggunakan protokol kesehatan. Nah, kemudian berkaitan dengan bantuan, DIY ini kemarin di dalam rakor tingkat nasional, DIY dipandang yang paling bagus di dalam pendataan calon penerima. Karena teman-teman di Dinas Kominfo, Dinas Komunikasi Informatika, membuat sebuah program untuk bisa mengcleansing atau membersihkan data itu supaya tidak tumpang tindih. Jadi ketika sudah dapat dari PKH, ketika sudah dapat dari BPNT sudah dapat dari BLT, itu tidak akan tumpang tindih. Itu memang kemarin di rakor nasional KPK bahkan mengatakan DIY paling baik, sehingga mau diadopsi menjadi percontohan dari semua provinsi terkait dengan pendataan calon penerima bantuan ini. Sehingga kalau nanti misalnya yang sudah dapat bantuan dari desa, sudah nggak mungkin bisa dapat di kabupaten. Yang sudah dapat dari kabupaten tidak akan mendapat dari provinsi. Yang sudah dapat dari itu semua tidak akan dapat dari pusat, karena semua sudah dibuat program untuk bisa membersihkan data, tidak tumpang tindih, tidak double-double. Maka kemarin ketika ada usulan tambahan untuk yang provinsi, kok ora oleh, itu berarti nanti akan sudah masuk ke BLT desa atau dari BLT kabupaten. Karena nanti dari desa ada, dari kabupaten ada, dari provinsi ada, dari pusat juga ada. Ini berkaitan dengan data. Hanya memang yang dari pusat, yang namanya disebut Pak Imam, DTKS, daftar terpadu kesejahteraan sosial, itu memang kewenangannya pemerintah pusat untuk bisa mengupdate ataupun merubahnya. Jadi kita berusaha supaya data ini bisa valid, data ini bisa yang menjadi sasaran itu betul-betul yang memang membutuhkan. Nah, oleh karena itu, termasuk hari ini kita berharap warga masyarakat juga mulai menyongsong kenormalan baru nanti dengan cara kita membiasakan dengan kebiasaan baru, yaitu bermasker, jaga jarak, cuci tangan. Termasuk hari ini kita foto, jaga jaraknya. Di depan sudah kita pakai termogan, kita minta menggunakan masker, andai kata dia tidak membawa kita beri. Ini supaya nanti kita membiasakan kebiasaan baru untuk menghadapi pandemik yang mungkin akan sampai tahun depan ini. Saya kira demikian. Monggo Pak Imam, nyambung. Ya, karena penularan COVID ini kan antara orang. Nah sementara kita kan nggak ada satu keadaan di mana wilayah kita itu steril dari orang luar maupun kita juga kadang-kadang keluar. Kalau yang teman-teman yang di pertambangan itu jalan Pak. Jadi gini, ada teman Purworejo, dia kerja di Kalimantan. Nah dia sebelum pergi Kalimantan diminta untuk cek ke rumah sakit, keterangan sehat, oke?
lolos bisa naik pesawat, karena harus pakai standar itu Pak kalau naik pesawat. Sampai di sana masih di karantina di hotel yang disediakan oleh pihak pertambangan 14 hari. Begitu 14 hari dia tidak ada keluhan, dibawa ke areal pertambangan di mana tambang batu bara itu bekerja, aman semua. Karena yang kerja di situ semua terlokalisir, maksudnya terisolir, ya, nggak ada. Nah, ini yang jadi masalah adalah kita kan sulit untuk memastikan. Contohnya tadi yang jalur hijau tadi, saya setuju bahwa jalur hijau itu mestinya di situ tidak ada warga yang positif maupun yang PDP, ya. Tapi bagaimana dengan gurunya? Gurunya kan, guru kita kan kadang-kadang berasal dari daerah yang zona yang belum tentu hijau. Nah, siapa yang bisa menggaransi bahwa si guru ini dia nggak membawa? Jadi memang karena ini penularannya itu antar orang, memang rumit untuk bisa mendeteksi. Sementara sebenarnya termogan itu secara preventif itu hanya mengontrol suhu. Tapi sebenarnya masih ada yang brojol, Pak. Yang saya ini. Orang kalau masih terpapar di minggu pertama, 7 hari pertama, niku boten gejala niku. Suhunya normal, nggak ada rasa gejala apa-apa, ning janjane pun betul. Nah niku sing paling angel niku kita terpapar, tapi dalam tempo 7 hari pertama, niku dari wonten gejala normalnya kondisinya sehat. Nah ini yang disebut dengan orang tanpa gejala, OTG. Walaupun WHO mengatakan sempat tadinya mengatakan OTG tidak berpotensi menularkan, tapi kemudian diralat oleh pejabat WHO bahwa potensi penularannya ringan, itu lebih masuk akal. Jadi kita jalan-jalan ke Malioboro, tahu ke pasar, yuk pulang ke rumah. Nah, siapa yang menjamin bahwa tadi di pasar bukan kesenggol, bukan kecipratan? Nah, ini makanya mengapa kita sendiri yang harus disiplin tadi yang Pak Cito sampaikan betul. Jadi walaupun di pasar ngomong-ngomong dengan pembeli, aku pokoknya bicaranya tak tutup. Pokoknya aku rangin pada gitu. Karena orang yang saya temui yang pada salaman itu tidak ada yang tahu yang bersangkutan terkena atau tidak. Ini saya contohkan kasus yang di Indogrosir. Saya pengalaman kenapa Indogrosir menjadi klaster baru. Itu ceritanya kan ada karyawan yang positif, periksa, gejala di rumah, isolasi, malah masuk kerja. Tapi dia nggak tahu bahwa dirinya sesungguhnya sudah positif. Dia kerja. Nah ternyata dia pingsan. Akhirnya pingsan oleh penjaganya dibawa ke rumah sakit. Ditumpaknya mobil. Nah saat mobil itu akhirnya sing satpamnya, sing para teman-temannya yang membantu tadi yang terkena. Tapi tidak hanya itu, ternyata di PCR dilakukan rapid test yang mengunjungi Indogrosir sampai sekian tanggal sekian, ternyata beberapa dinyatakan rapid tesnya positif, walaupun akhirnya dia diminta untuk mengisolasi diri. Itu 14 hari nggak timbul gejala, selamat. Wakil Ketua DPRD DIY, Suharwanto, meminta kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan segera beradaptasi terhadap pelaksanaan new normal. Peran masyarakat sangat diharapkan untuk meminimalisir penyebaran virus corona atau COVID-19 agar tidak semakin meluas. Wakil Ketua DPRD DIY, Suharwanto, kembali menegaskan agar masyarakat sadar akan bahayanya penyebaran COVID-19 dengan sadar diri menjalankan protokol kesehatan, yakni mengenakan masker, jaga jarak, social distancing, dan hindari kerumunan. Ya, intinya ini tentang sosialisasi ataupun kita sampaikan ke masyarakat terkait dengan kebijakan DIY menghadapi pandemik dan juga menuju kepada kenormalan baru. Jadi kita ingin masyarakat semakin menyadari bahwa posisi sekarang memang masih dalam keadaan kita menghadapi pandemi, tetapi kita juga harus mulai untuk membiasakan dengan protokol kesehatan, tetapi kita tetap beraktivitas seperti biasanya. Nah, ini yang penting untuk kita sampaikan ke masyarakat, supaya masyarakat mulai bisa menjalankan kehidupannya, yang bekerja tetap bekerja, yang berdagang tetap berdagang, tetapi tetap memenuhi
protokol kesehatan untuk selalu pakai masker, untuk selalu jaga jarak, dan juga cuci tangan sebagaimana yang telah disarankan oleh pemerintah. Terus mengenai pertanyaan masyarakat mengenai tempat wisata dan juga pendidikan itu sekiranya gimana? Kebijakan kita memang di DIY masih tanggap darurat, sambil kita siapkan untuk berbagai hal yang nanti mendukung kepada kehidupan kenormalan baru. Pariwisata sudah dipersiapkan untuk protokol kesehatan di berbagai tempat wisata, dan nanti pada Juli itu mulai ada beberapa tempat wisata yang diuji cobakan untuk dibuka, dan untuk pendidikan tetap masih dalam ranah untuk menggunakan secara virtual. Suharwanto berharap situasi ini bisa segera membaik, pandemi COVID-19 segera berakhir, sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas dan perekonomian kembali pulih. Wakil Ketua DPRD DIY dari fraksi Gerindra, Anton Prabu Sumendawai, beberapa waktu lalu menggelar sambung rasa pimpinan DPRD DIY di Aula Balai Desa Balai Catur Gamping Sleman yang diikuti 100 peserta yang dibagi beberapa gelombang sebagai pelaksanaan protokol kesehatan social distancing. Dalam acara sambung rasa tersebut dihadirkan pula seorang narasumber, Oni Wantara. Di hadapan warga masyarakat Gamping Sleman, Yogyakarta, Wakil Ketua DPRD DIY Anton Prabu Sumendawai menjelaskan mengenai new normal dalam upaya penanganan COVID-19. Anton Prabu Sumendawai menjelaskan mengenai pentingnya masyarakat menjalankan protokol kesehatan sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya penularan virus corona yang semakin meluas. Saat ini selalu disiapkan new normal untuk mencegah penyebaran virus corona yang semakin masif. Jika masyarakat mengabaikan protokol kesehatan, maka dikhawatirkan akan terjadi gelombang kedua pandemi COVID-19. Oleh karena itulah, masyarakat diminta waspada dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul kembali lagi di Balai Desa Balai Catur dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu selamanya di mulai nanti. Jadi bapak-bapak, ibu semuanya, terima kasih atas kehadirannya sore hari ini. Tetap tema kita atau sambung rasa ini tetap terkait masalah penanganan COVID atau Corona atau coronavirus 19. Jadi begini bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kenapa kami tetap turun selaku wakil rakyat, yaitu anggota DPRD DIY, terkait COVID ini. Memang sekarang ini sudah digaungkan terkait masalah new normal. New normal ini kalau pakai bahasa saya, kalau bapak ibu bisa Google apa, saya atau Prabu itu sudah selalu menggaungkan istilah perangkatan anyar, karena warga pedesaan, mbah-mbah, bapak-bapak itu kalau pakai kata new normal itu agak kesulitan. Jadi saya pakai perangkatan anyar, artinya new normal ini tidak kembali ke normal seperti sebelumnya, belum back to normal. New normal ini menuju untuk normal, karena apa? Kita tahu kesehatan dan ekonomi ini punya seperti dua mata pisau. Artinya kesehatan juga berbahaya, tetapi ekonomi juga berbahaya. Karena apa? Sekarang ini kita lihat 20% penduduk DIY ini
tidak punya tabungan, Bapak-bapak. Saya rapat dengan OJK dan BI itu 20% penduduk DIY itu tidak punya tabungan. Sisanya 3-6 bulan itu punya tabungan. Dan juga memang daerah istimewa Yogyakarta ini APBD-nya juga terbatas. Kalau ini terus-terusan sampai akhir tahun pasti akan membebani APBD DIY, sehingga kita dalam rangka new normal ini, bapak-bapak yang hadir selaku sesepuh, bini sepuh dan perangkat, kalau bisa tetap mengingatkan kepada warganya untuk memakai masker, cuci tangan, dan pakai hand sanitizer dan lain-lain. Karena beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu saya lewat Malioboro itu sudah ramai sekali. Orang sudah berkerumun di titik 0 km, yang naik sepeda itu sudah banyak sekali, sudah ngobrol seperti biasa. Kita takut kalau akan terjadi gelombang kedua atau second wave, sehingga penularannya akan lebih banyak karena kita tidak tahu orang yang orang tanpa gejala atau OTG ini banyak sekali. Jadi bapak-bapak jangan lengah, ibu yang hadir di sini. Kami yakin bapak-bapak ibu yang hadir di sini adalah tokoh-tokoh, sehingga bisa menyampaikan ke warga masyarakat. Jangan sampai kita lengah. Perkumpulan tetap menjaga protokol kesehatan, dan juga kalau ada ibu-ibu yang pergi ke pasar juga tetap menjaga jarak. Bukan berarti kita itu menjaga jarak itu dipikir sombong ke mata toge. Jadi paling tidak salaman ataupun berkerumun, kumpulan-kumpulan warga itu tetap diingatkan untuk selalu bersih-bersih. Jadi menuju normal ini saya juga ikut sepakat terkait new normal ini, tetapi perlahan. Pembukaan wisata pun, wisata-wisata ini juga perlahan, jangan sampai membludak seperti kemarin. Dan juga kami dari DPRD DIY baru merencanakan secepatnya terkait perda transit kita. Perda transit kita itu mau direvisi terkait masalah bencana wabah COVID ini, sehingga kalau pihak pengelola tempat belanja atau pengelola wisata itu tidak mematuhi protokol-protokol kesehatan, nanti bisa dikenakan sanksi. Seperti mungkin contohnya di wisata mana gitu ya, kalau tidak ada tempat cuci tangannya, nah itu nanti pihak pengelola juga bisa dikenakan sanksi. Tapi terkait masalah belajar mengajar, saya termasuk yang belum setuju kalau kegiatan belajar mengajar ini sudah dilaksanakan dengan tatap muka atau fisik. Karena memang anak-anak kecil ini termasuk TK, SD, SMP ini sedikit sulit untuk memakai masker. Terlalu lama juga sedikit gerah atau panas atau bosen gitu. Jadi saya masih belum setuju. Mungkin tetap masih bisa pakai online atau daring, sehingga kegiatan belajar mengajar ini masih perlu kita kaji terkait masalah tatap fisik, sehingga bapak-bapak semuanya, ibu semuanya selalu diingatkan nanti ke warganya untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Hal yang sama disampaikan oleh narasumber acara Sambung Rasa, Oni Wantara, yang juga sebagai staf ahli fraksi Gerindra. Oni Wantara menjelaskan akan arti pentingnya pelaksanaan protokol kesehatan di tengah masyarakat. Masyarakat harus dibiasakan mengenakan masker untuk melindungi diri sendiri dan orang lain. Kita harus bisa membatasi jarak dalam bergaul. Maka ada 2 istilah, social distancing sama physical distancing. Physical itu menjaga jarak 1 sampai 1,5. Nek social distancing niku menjauhi kerumunan. Nek ono arisan ning kampung yo dijogo piye carane jarak 1 sampai saling menjaga. Sebabnya virus niki mboten cetha, mboten ketok wujude.
setelah tanggal 30 Juni, mungkin 1 Juli mungkin kita akan memasuki peranatan anyar. Nah, peranatan anyar itu butuh pemikiran baru bahwa penderita COVID itu bukan sesuatu yang menakutkan, tapi harus bisa diantisipasi. Caranya pripun? Isolasi 14 hari dicukupi. Sik loro ya ning rumah sakit. Bagi keluarganya kan ODP to niku teng riku untuk metu-metu. Nggak perlu diawasi 24 jam. Ben mboten dolan-dolan ini dicukupi. Kemudian bagi warga yang lain ini kok nek tindak-tindak jaga kebersihan. Pakai masker dan lain sebagainya. Niki Covid nggih. Sementara itu, usai sambung rasa, Wakil Ketua DPRD DIY Anton Prabu Semendawai berharap semua pihak untuk bersama-sama meningkatkan kewaspadaan. Saat ini, di DIY masih dalam tahap tanggap darurat. Diperlukan adaptasi untuk menghadapi new normal di berbagai bidang. Kemudian, di bidang pendidikan, pembelajaran dengan tatap muka masih rawan, sehingga sebaiknya tetap dengan daring atau online. Demikian juga dengan bidang lain. Hari ini saya melaksanakan sambung rasa pimpinan DPRD DIY, yaitu terkait penanganan COVID dan juga nantinya terkait masalah new normal, yang kalau pakai bahasa saya sendiri itu saya menyebutnya peranatan anyar, karena masyarakat pedesaan ini kan sulit untuk pakai bahasa asing yang new normal. Artinya kalau saya sering menggaungkan itu pakai peranatan anyar. Artinya kita melihat sekarang ini new normal ini masyarakat pola pikirnya berpikiran sudah back to normal. Artinya sekarang ini sudah banyak kerumunan warga, seperti kemarin di 2 hari yang lalu saya lewat juga di titik 0 km sudah pesepeda juga banyak sekali, dan yang berkerumun juga banyak sekali. Artinya kita tetap selalu mengingatkan kepada warga masyarakat yang hari ini adalah ada perangkat-perangkat, ada sesepuh, bini sepuh di Desa Balai Catur yang harapannya bisa disampaikan ke warga masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga memakai masker, karena kita wanti-wanti supaya tidak terjadi second wave atau gelombang kedua, yang itu nanti akan lebih besar bahayanya kepada masyarakat, karena kita tidak tahu di sekeliling kita itu ada orang tanpa gejala atau OTG yang kalau kita tidak tetap menjaga jarak, menjaga protokol kesehatan itu sangat membahayakan buat kesehatan. Apa ini sasarannya di masyarakat pedesaan? Karena memang warga masyarakat pedesaan itu perlu dihimbau, selalu dihimbau, terutama dengan sesepuh, bini sepuh, perangkat-perangkat, lebih mudah untuk menyampaikan kepada warga masyarakat di pedesaan. Nah, kalau di perkotaan memang kemarin ada statement dari gubernur juga terkait masalah berkerumunan itu kan memang kalau di perkotaan itu bisa nanti dengan Pol PP ataupun dengan stakeholders yang atau dari kepolisian atau dari dan Ramil atau dari Korem juga bisa nanti minta bantuan, karena memang ini kita tetap masih dalam tanggap bencana sampai 30 Juni. Kita belum tahu, nanti kita masih menunggu rapat dengan Forkominda eksekutif terkait masalah perpanjangan lagi atau tidak, terkait masalah tanggap darurat. Wakil Ketua DPRD DIY Anton Prabu Semendawai berharap masyarakat bisa segera mempersiapkan diri menghadapi new normal. Dengan kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan, semoga masa pandemi COVID-19 segera berakhir.